Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, tingkah laku manusia tidak lain dari suatu hubungan antara stimulus dan respon. Siapa yang menguasai stimulus dan respon, ialah orang yang pandai dan berhasil dalam belajar. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan atau mengembangkan teori ini adalah Thorndike. Dengan eksperimennya belajar pada binatang yang juga berperilaku bagi manusia yang disebut Thorndike dengan trial and error. Kelebihan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif dan perilaku yang kurang baik mendapatkan penghargaan yang negatif, sesuai dengan hal yang tampak. Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, bahan pelajaran yang telah disusun dari yang sederhana sampai yang paling kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Teori ini juga cocok diterapkan untuk anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, sebuah konvensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara yang paling efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar kognitivisme. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, dan menduga dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjukkan pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada aspek variabel penghalang pada aspek kognitif seseorang. Ciri-ciri aliran kognitivisme. Yang pertama itu mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan diri pada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peran kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi dan waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental.
Teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Berdasarkan teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan seorang manusia. Kegiatan belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya. Murid dalam proses belajar harus berusaha agar secara perlahan dia mampu mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku yang belajar, tidak dari sudut pandang pengamatan. Teori belajar humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat. Teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tertentu. Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dalam konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Model proses pengolahan informasi memandang memori manusia seperti komputer yang mengambil atau mendapatkan informasi, mengelola dan mengubahnya dalam bentuk isi, kemudian menyimpannya dan menampilkannya kembali informasi pada saat dibutuhkan. Menurut teori sibernetik dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada satu proses pun yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu, pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik dari siswa yang kita hadapi. Kelebihan dan kelemahan dari teori sibernetik. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang selanjutnya, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang selanjutnya, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan untuk kerja yang diharapkan. Dan kelemahan dari teori sibernetik ini adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses pembelajaran. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala
situasi, dan yang cocok untuk semua siswa. Teori belajar yang selanjutnya adalah teori kecerdasan majemuk. Howard Gardner melihat kecerdasan sebagai kapasitas seseorang untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk sebuah atau beberapa latar budaya. Gardner menyusun kriteria-kriteria yang disebut sebagai tanda kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama, isolasi kemampuan akibat kerusakan otak. Setiap kecerdasan dilaksanakan oleh salah satu bagian otak. Bila bagian dari otak tadi diisolasi atau lumpuh, seperti dalam kasus pasien yang menderita luka otak, harus terbukti bahwa kecerdasan tersebut lenyap. Contoh yang jelas ia bagaimana suatu kemampuan berbahasa lenyap bila bagian tertentu dari otak seorang pasien mengalami luka. Jadi, kecerdasan harus dibuktikan dengan adanya kemungkinan melakukan isolasi terhadap bagian otak tertentu. Yang kedua, keberadaan idiot savant. Orang yang sangat cerdas pada hal tertentu tetapi tidak memahami hal yang lain. Anak-anak autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Itulah contohnya. Yang ketiga, seperangkat kinerja atau kinerja inti. Setiap kecerdasan memiliki inti dari rangkaian operasinya. Jadi, misalnya kepada pengelompokan secara intuitif dibandingkan pengelompokan menggunakan penilaian ilmiah. Ada 7 jenis dari kecerdasan. Yang pertama itu kecerdasan verbal. Yang kedua, kecerdasan logika. Yang ketiga, kecerdasan visual. Yang keempat, kecerdasan tubuh atau gerak. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intraoperasional. Kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberikan harapan dan semangat baru, terutama terhadap si pembelajar. Kekurangannya memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan dan keterampilan dan bakat. 2. Bersifat personal atau individu, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran secara massal.